Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adila Fadila Ibasya dengan NIM 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum analisis asupan bayi bawah 2 tahun menggunakan metode ICF. Lalu ini adalah latar belakang yang saya gunakan dalam praktikum, di mana masalah gizi pada bayi dan anak di Indonesia itu memang masih ada prevalensi stunting mencapai 19,8%. Ini menurut data SSGI tahun 2024, di mana mungkin adanya praktik yang salah dan pemberian makan yang belum sesuai pada pedoman Infant and Young Child Feeding atau ICF. Nah, padahal metode ini itu kan untuk menilai kualitas dan frekuensi makan anak, sehingga perlu evaluasi dan penguatan implementasi dengan kita melakukan praktikum kali ini. Lalu ini adalah untuk metode ICF sendiri. Ini saya mengambil dari buku panduannya langsung dari ICF-nya, di mana emang metode ICF ini untuk menilai praktik makan bayi usia 0 sampai 23 bulan. Ini itu tujuannya untuk memastikan kecukupan gizi dan juga pertumbuhan anak. Juga ini itu kan karena kita tahu, jadi kita bisa menilai status gizi dan juga beberapa kelompok yang berisiko, sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan dan intervensi gizi. Lalu dalam ICF sendiri ini ada beberapa indikator. Ini di sini juga ada indikator MAD, di mana dalam MAD ini tuh menilai kualitas dan kuantitas makan anak 6 sampai 23 bulan. Ini tuh gabungan dari MDD dan MMF apabila anaknya masih mengonsumsi ASI. Tetapi apabila anak non ASI itu nanti ada 2 kali konsumsi untuk susu per harinya. Lalu ini adalah indikator lainnya yang sesuai dengan MAD, di mana di sini ada MDD atau minimum dietary diversity. Ini untuk menilai keragaman pangan anak 6 sampai 23 bulan. Ini itu keragamannya apabila tinggi itu bisa mencerminkan asupan gizi yang baik dan juga risiko untuk stuntingnya itu rendah. Lalu untuk kelompok pangannya sendiri ini tuh ada 8 kelompok pangan. Lalu untuk minimum meal frequency atau MMF ini itu untuk menilai frekuensi makan anak 6 sampai 23 bulan dalam 24 jam terakhir. Jadi ini tuh mengambil datanya dengan metode 24 hour food recall. Ini itu cut off-nya bergantung pada usia anaknya dan juga pada eh, anak ini itu masih mengonsumsi ASI atau tidak. Jadi apabila frekuensinya kurang, itu nanti bisa menimbulkan risiko stunting dan juga defisiensi gizi sehingga lebih meningkat. Lalu selanjutnya ada minimum milk feeding frequency atau MMFF, di mana ini tuh untuk menilai frekuensi pemberian susu pada anak non ASI usia 6 sampai 23 bulan. Anjurannya itu lebih dari 2 kali susu per harinya. Apabila frekuensinya kurang, nanti itu bisa risiko defisiensi kalsium, protein, dan mikronutrien yang dapat menghambat pertumbuhan. Lalu selanjutnya ini adalah biodata dari responden yang saya wawancarai sendiri. Di sini ada biodata bayi R dan juga biodata dari ibu bayi R, yaitu ibu RA. Lalu ini adalah hasil 24 hour food recall dari bayi R sendiri. Ini adalah analisis untuk indikator masing-masing indikator, di mana di MDD sendiri ini tuh bagi R ini memperoleh skor 7 dari 8 kelompok pangan pada indikator ini, di mana ini tuh sudah memenuhi kriteria MDD sehingga pola makan dari bagi R sendiri ini tuh beragam dan sudah termasuk bergizi baik, tetapi memang masih ada satu kelompok pangan yaitu kelompok di nomor 6 yaitu telur itu masih belum dikonsumsi, sehingga disarankan ke depannya itu mulai diperkenalkan sebagai tambahan sumber protein hewani. Lalu selanjutnya ini adalah analisis indikator untuk MMF, di mana bayi R ini berusia 6 bulan dan masih mengonsumsi ASI, sehingga kalau sesuai dengan kriteria WHO ini sudah memenuhi kriteria MMF. Sehingga ya ini bisa menunjukkan bahwa bayi R ini itu frekuensi makannya sudah cukup dan mendukung pertumbuhan optimal dan bisa mencegah risiko stunting. Lalu ini untuk analisis indikator MMFF seperti yang sudah saya jelaskan tadi di materi, di mana bayi R ini tuh masih mendapatkan ASI, sehingga indikator MMFF ini tuh tidak terlalu relevan karena ini tuh metodenya hanya digunakan untuk anak yang non ASI. Ini juga didukung dengan penelitian dari jurnal yang saya dapatkan, Prasad et al. Tahun 2023, di mana dalam jurnal tersebut itu menegaskan bahwa indikator MMFF memang khusus untuk anak non ASI. Jadi bayi R sendiri ini tuh penilaiannya cukup melalui MDD dan MMF saja sesuai dengan rekomendasi WHO. Lalu ini adalah analisis akhir, yaitu analisis indikator untuk MAD, di mana jika dilihat dari indikator MDD dan MMF ini itu sudah eh, sesuai dengan batas minimal cut-off-nya sendiri, sehingga apabila digabungkan ini itu sudah keterangannya sudah memenuhi, sehingga menunjukkan pola makan dan frekuensi makannya sudah sesuai dengan rekomendasi WHO. Lalu ini adalah rekomendasi untuk ibu bayi R, yaitu ibu AR, di mana tadi kan masih ada
kelompok pangan yang belum diberikan kepada bayi R, yaitu perlu peningkatan variasi pangan khususnya telur sebagai sumber protein hewani. Lalu juga ASI ini tuh tetap menjadi poin utama diberikan secara rutin hingga usia 2 tahun karena menjadi sumber utama energi dan juga antibodi. Eh, Dan tadi saat 24 hour food recall juga dimention bahwa bayi R ini tuh masih mengonsumsi susu formula sehingga ini tuh masih memang boleh saja diteruskan sesuai anjuran tenaga kesehatan namun tidak menggantikan posisi ASI sendiri. Lalu Ibu AR juga bisa memperhatikan kebersihan makanan dan air untuk mencegah infeksi pada bayi R ini agar tidak terkena diare. Lalu juga pemantauan menu dan konsultasi rutin tenaga gizi atau posyandu dianjurkan agar pertumbuhan bayi R ini itu masih sesuai dengan kurva WHO. Untuk metode ICF sendiri memang masih ada kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Ini saya mengambil dari beberapa jurnal. Untuk kelebihan sendiri ini tuh bisa menilai kualitas dan kuantitas asupan anak. Lalu juga bagi tenaga kesehatan ini bisa untuk landasan pembuatan kebijakan dan juga intervensi gizi agar tepat sasaran. Ini juga bisa mengidentifikasi anak yang berisiko malnutrisi dan sesuai yang saya jelaskan tadi sebelumnya itu bisa memantau program gizi. Di sini juga termasuk efisien karena bukan metodenya yang digunakan itu 24 hour food recall sehingga mudah diterapkan dan bisa dibandingkan antar wilayah. Tetapi memang masih ada keterbatasan di mana karena menggunakan metode 24 food recall, hour food recall itu masih rentan recall bias di mana tidak selalu mencerminkan variasi asupan hariannya. Lalu juga tidak menilai secara detail kualitas spesifik makanan tersebut dan ini kan eh, dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pendidikan ibu dan juga budaya lokal sehingga hasilnya itu dapat berbeda antar wilayah. Sehingga kesimpulan bisa diambil bagi R ini tuh memenuhi semua indikator ICF yaitu MDD, MMF, dan MAD sesuai dengan pedoman WHO. Dan pola makan beragam, frekuensi teratur, dan asupan gizinya sudah mencukupi. ICF ini efektif menilai praktik makan anak, namun juga ada keterbatasan yaitu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga saran di praktikum selanjutnya bisa melakukan pengawasan langsung saat food recall untuk mengurangi bias. Lalu juga bisa mengulangi recall di hari berbeda agar hasil itu lebih akurat dan perluas jumlah responden untuk mencakup variasi sosial, ekonomi, dan budayanya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.